أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Sebagian kita mungkin pernah mendengarkan sebuah teori yang mengatakan bahwasanya manusia sebagian besar hanya menggunakan 10% dari kemampuan otaknya. Sehingga beberapa tokoh yang terkenal seperti Albert Einstein, kemudian ada Stephen Hawking, selalu dijadikan sebagai contoh orang yang menggunakan kemampuan otaknya lebih dari 10%. Sehingga dari teori ini menunjukkan bahwasanya manusia dapat melakukan hal yang luar biasa apabila kita menggunakan kemampuan otak kita sampai 100%. Dari kemampuan otak kita ini, kita bisa melakukan apapun, hal-hal yang luar biasa. Tapi, bagaimana kalau teori ini yang mengatakan bahwasanya manusia hanya mampu menggunakan 10%, kurang lebih 10% dari kemampuan otaknya adalah sebuah mitos. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil ghaffarir rahim allazi an'amana rahmatan wa nasra wa faddalana ala sa'irim makhluqati wa ja'alana khalaifahu fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Halo sahabat CR dimanapun berada. Sebenarnya sudah banyak penelitian-penelitian tentang hal ini. Misalkan dari ahli neurologis dan banyak lagi ahli yang meneliti ini. Dan dalam penelitian ini, sejatinya kita sudah menggunakan 100% dari kemampuan otak kita. Otak memang merupakan bagian tubuh yang beratnya mungkin hanya 3% dari berat tubuh kita. Namun, otak bisa menghabiskan 20-30% dari energi yang ada di dalam diri kita. Dan dia setiap saat bekerja. Bahkan saat kita tidur pun, otak tetap masih berjalan dan bekerja. Otak baru tidak bisa bekerja ketika dia cacat ataupun rusak. Teori ini masyhur kita dengar pada tahun 90-an sampai 2000-an akhir. Dengan statement ini, berarti kita bisa menyimpulkan apabila kita menggunakan 100% dari kemampuan otak kita, maka kita bisa melakukan apapun. Tapi pada kenyataannya, tidak. Karena defaultnya, setnya, kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu keterbatasan ini bukanlah hal yang harus kita sedihi dan harus kita tangisi.
Karena keterbatasan adalah hadiah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena dengan keterbatasan ini kita bisa mengenal diri kita sendiri. Kita bisa mengetahui apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin kita juga pernah mendengar kata-kata motivasi yang sering disampaikan oleh para motivator. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? No, bukan begitu konsepnya. Karena ketika orang lain bisa, mungkin kita juga bisa di hal yang lain, tidak harus sama. Keterbatasan itu justru membantu kita untuk mengenali diri kita sendiri. Misalkan saja kita dilahirkan sebagai seekor ikan, tapi kita nggak sadar bahwasanya kita adalah seekor ikan. Ketika kita melihat seekor monyet yang pandai dan lihai dalam memanjat, kita jadi iri dan ingin belajar caranya memanjat. Ya mau bagaimana? Kita ada seekor ikan, mau belajar memanjat sebagaimanapun kita belajar pasti akan susah. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ada seekor ikan, kita nggak akan peduli. Kita nggak akan peduli monyet mau cepat dalam memanjat, burung yang terbang dengan cepat. Kita akan fokus pada diri kita sebagai ikan, yaitu berenang. Yang kedua, yaitu keterbatasan justru membuat manusia terikat antara satu sama yang lainnya. Kenapa? Karena kita mempunyai sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, sedangkan orang lain bisa melakukannya. Kebutuhan ini dasarnya adalah keterbatasan. Makanya, keterbatasan yang membuat kita menjadi makhluk sosial. Coba kita bayangkan, kalau misalkan kita bisa melakukan apapun yang kita mau, apapun yang kita suka, apakah kita tetap membutuhkan orang lain? Tidak. Jadi, sehebat apapun orang, sebanyak apapun prestasinya, tetap saja dia membutuhkan orang lain. Kemudian yang terakhir, mungkin yang cukup menarik, yaitu karena kita sadar akan keterbatasan ini, makanya ada entitas yang namanya Tuhan. Sekarang coba kita lihat dan kita pikirkan, kenapa bisa ada orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan? Sebagian besar mungkin karena ada pertanyaan dalam kepalanya yang bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang ada di ilmu teologi. Seperti mungkin saja Tuhan tidak ada karena banyak pertanyaan yang ada pada diri saya tidak terjawab, belum ada jawabannya. Hal-hal ini mungkin saja terjadi. Mungkin di antara kita juga pernah mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa kita temukan jawabannya. Akan tetapi, kalau kita rekonstruksi lagi pertanyaannya, jangan-jangan pertanyaan-pertanyaan ini gak bisa dijawab bukan karena tidak ada jawabannya, tapi kita yang tidak bisa menjawabnya. Kenapa kita tidak bisa? Karena memang seperti itu. Didesain bukan untuk menjawab semua hal ini. Mungkin yang selama ini kita merasa pintar, merasa paling jago, ternyata kita hanyalah sebuah buih kecil yang ada di lautan yang sangat luas. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan di awal tadi, dalam surah Al-Maidah ayat 48 sudah menjelaskan mengenai hal ini. Saya percaya semua hal dapat dijawab secara saintifik, tapi belum tentu kita bisa mencapai tahap saintifik itu. Sehingga banyak hal yang gak bisa dijelaskan secara logika, bukannya hal itu tidak bisa dijelaskan, tapi kita yang tidak mampu untuk menjelaskannya. Dan sekarang, kalau misalkan semua pertanyaan dan keraguan yang ada pada diri kita bisa terjawab, dan bisa dibuktikan, artinya apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Al-Quran patah. Tapi Allah sudah mengatakan kepada kita bahwasanya kita adalah makhluk yang terbatas. Tidak usah pusing, tidak usah banyak pikiran, cukup berbuat baik saja, karena itu memang bukan kemampuan kita. Sama dengan halnya anak kelas 2 SD diberikan soal kalkulus, sebenarnya dia belum mempunyai kapasitas untuk menjawabnya, tapi karena dia merasa paling pintar, yang dia salahkan adalah soalnya. Jadi dengan sedikit penjelasan tadi, kita bisa menerima apapun perbedaan dan kondisi yang terjadi di sekeliling hidup kita.
Karena pada akhirnya perbedaan inilah yang membuat hidup kita jauh lebih baik dan jauh lebih indah. Oleh karenanya, marilah kita bersyukur, mensyukuri segala keterbatasan ini. Dan sesungguhnya, akal diciptakan bukan untuk mengetahui segalanya, tapi akal diciptakan untuk mengetahui yang punya segalanya. Sekian dari saya, mungkin mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.